Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul subjektivitas yang benar. Saudara, kalau orang percaya memanggil Allah sebagai Bapa, di dalamnya memuat panggilan agar orang percaya memiliki hubungan yang benar-benar intim, benar-benar eksklusif dan konkret dengan Allah. Satu hal yang sukar dipahami, terjadinya pergeseran-pergeseran dari kekristenan yang sejati menjadi kekristenan kosong, sehingga banyak orang beragama Kristen tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Ironisnya, jiwa mereka tidak merasa terganggu. Mereka merasa sejahtera dengan kekristenan yang palsu tersebut. Hal ini yang mengkondisi banyak orang Kristen hidup dalam kewajaran anak dunia, saudara. Keadaan ini sebenarnya bisa menggagalkan proses keselamatan yang dimiliki seseorang, bahkan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka, api kekal. Artinya jangankan menjadi anggota keluarga kerajaan, jangankan menjadi anggota masyarakat, anggota keluarga pun tidak. Waduh, sedih. Jangankan menjadi anggota masyarakat maksudnya. Maksudnya jangankan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, menjadi anggota masyarakat kerajaan surga pun tidak, malah terbuang ke dalam neraka. Kekristenan adalah pengalaman berjalan dengan Allah. Alkitab harus menjadi sarana komunikasi kita dengan Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Alkitab dapat menjadi sarana berkomunikasi dengan Allah. Kalau seseorang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kerendahan hati, hidup dalam kesucian, dan tidak mencintai dunia, itu baru menjadi Kristen yang sejati. Jika tidak, tidak bisa. Kekristenan adalah pengalaman berjalan dengan Allah. Alkitab harus menjadi sarana komunikasi dengan Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Alkitab dapat menjadi sarana berkomunikasi dengan Allah kalau seseorang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kerendahan hati dan hidup dalam kesucian dan tidak mencintai dunia. Jadi Alkitab menjadi hidup. Alkitab baru berjiwa, baru bernafas. Jika tidak, Alkitab hanya menjadi sumber pengetahuan mengenai Allah dalam asumsi dan premis-premis manusia yang tidak mengubah karakter. Jadi kalau tidak dalam kesucian kerendahan hati, Alkitab hanya menjadi sumber ilmu pengetahuan, membangun asumsi dan premisi itu, tapi tidak merubah manusia. Hal ini tidak berbeda dengan orang yang mempelajari suatu agama. Kesombongan banyak teolog karena mereka merasa dengan rasionya dapat menalar Allah dalam Alkitab dengan mudah. Berhubung merasa diri sebagai seorang akademisi, maka dengan percaya diri mereka merasa mampu memahami isi Alkitab berdasarkan kaidah-kaidah hermeneutik dan eksegesis. Tentu saja kita membutuhkan alat itu, tetap eksegesis, hermeneutik itu tentu, tetapi harus disertai pimpinan Roh Kudus, kerendahan hati, hidup suci, dan kesediaan tidak mencintai dunia. Banyak orang menjadikan Alkitab hanya sebagai objek eksplorasi dalam dunia akademis tanpa berdampak dalam kehidupan secara konkret, yaitu untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Bahkan ironisnya, doktrin teologi mereka menjadi penghalang perjumpaan dengan Allah. Dalam hal ini pengalaman yang seharusnya terbangun antara setiap individu dengan Allah itu digeser dengan nalar yang membangun rumusan-rumusan tentang Allah dalam doktrin dan pengajaran yang didasarkan oleh asumsi dan premis-premis pikiran manusia. Dan inilah yang membuat negara-negara barat hancur, kekristenan hancur di sana. Tentu kita tidak anti doktrin, bukan anti doktrin, bukan anti sistematika dogmatika teologi. Gereja membutuhkan doktrin yang sehat, harus ada pengajaran yang sehat, doktrin yang benar. Tetapi di lain pihak harus juga ada pengalaman konkret dengan Allah, sebab Allah adalah Allah yang hidup. Biasanya dalam lingkungan akademis atau di lingkungan para teolog yang menekankan rasio, subjektivitas dianggap sebagai ancaman dan mereka bukan hanya menganggap rendah, membuangnya. Mereka selalu memandang subjektivitas dari pengalaman pribadi. Maksud saya, mereka selalu memandang subjektivitas dari pengalaman pribadi sebagai hal yang negatif, padahal mestinya tidak boleh begitu. Mestinya kita tidak boleh bersikap selalu negatif terhadap subjektivitas dari pengalaman seseorang. Kita harus teliti. Kita tidak boleh sembarangan menelan kesaksian orang
lalu menjadikan itu dasar doktrin, dasar pengajaran. Tidak boleh. Banyak subjektivitas yang menyesatkan, tapi tidak semua subjektivitas itu menyesatkan. Bagi orang yang memiliki pengalaman itu, itulah modalnya dia bergaul dengan Allah. Sebagai ilustrasi, saudaraku, adalah suatu yang subjektif kalau seorang menceritakan mengenai istrinya dan pandangan-pandangannya mengenai istrinya tersebut. Menceritakan tentang istri dari perspektifnya tentu adalah suatu yang subjektif, ya. Tapi harus diingat bahwa istri orang tersebut benar-benar ada. Orang itu bergaul dengan istrinya. Orang tidak belajar tentang siapa istrinya, tapi dari perjumpaan dengan istrinya setiap hari. Jadi kalau mau mengenal istrinya, ya harus bergaul dengan istri itu, ya saudaraku. Dan kita harus bertanya kepada orang yang bergaul dengan istrinya itu. Memang kalau seseorang menceritakan tentang istrinya itu subjektif, tetapi orang itu betul-betul mempunyai istri loh, ada istri loh, dia bergaul dengan istri itu. Nah, kita tidak bisa mengatakan pengalaman dengan istrinya subjektivitas yang tidak bisa dipercaya. Ya kalau kita mau belajar mengenal istrinya, ya tanya kepada suaminya, kan gitu. Orang tidak belajar tentang siapa istrinya, tapi berjumpaan dengan istrinya setiap hari. Orang itu mengenal secara langsung, bukan belajar di bukunya, atau di kitab mana, atau di media mana, langsung. Nah, subjektivitas ini kan benar. Demikian pula dengan Allah. Kita harus belajar dari Alkitab, itu pasti, itu mutlak. Tetapi pertemuan langsung dengan Allah juga hal yang mutlak. Allah adalah Allah yang nyata. Tentu Allah yang benar harus dialami secara konkret, bukan hanya dipercakapkan secara lisan dalam tulisan. Pengalaman individu dengan Allah pasti subjektif. Tetapi subjektivitas tidak selalu salah. Jika seseorang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, maka subjektivitasnya memuat atau mengandung kebenaran yang paling tidak sangat dibutuhkan oleh orang itu sendiri. Tidak untuk orang lain mungkin, tapi tidak jarang subjektivitas yang dialami seorang yang benar-benar bergaul dengan Allah itu bisa berguna untuk orang lain. Dan mestinya para teolog, pengajar agama, pembicara di mimbar atau pelayan jemaat memiliki subjektivitas yang benar itu, bukan hanya menyerap ilmu dari sekolah tinggi teologi. Ciri dari seorang yang memiliki subjektivitas yang benar adalah perilakunya makin seperti Kristus. Hidupnya akan mengubah orang lain, baik dari perkataan maupun perbuatannya. Allah yang hadir dalam hidupnya pasti dirasakan oleh orang di sekitarnya. Banyak pembicara Kristen yang hanya memindahkan pengetahuan yang ada dalam pikirannya mengenai Allah, tetapi tidak menjadi juru bicara Allah dan tidak menularkan spirit atau gairah yang benar kepada jemaat. Ya, jika demikian, saudaraku, pembicara Kristen tersebut tidak lebih dari motivator-motivator umum. Ya, hanya menceritakan Allah dari buku, wah itu hanya mengisi pikiran. Dan tidak sedikit orang-orang yang belajar mengenai Allah yang ditulari oleh pengetahuan teologi semata malah menjadi arogan, sombong, dan malah sesat. Pemikiran tentang teologianya ada, tapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah karena merasa bahwa ilmu teologianya itu sudah perjumpaan dengan Allah. Loh, apa nggak sesat itu? Teologi seperti itu memang tidak membuat orang jadi jahat, tetapi masih membuat orang hidup wajar seperti manusia lain. Tidak berani meninggalkan dunia dan mengenakan hidup yang Yesus kenakan. Jadi saudaraku, jika seseorang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Allah, maka subjektivitasnya memuat atau mengandung kebenaran yang bisa memberkati orang lain. Oke, puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.